Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya, mahasiswa STI Madani Balikpapan. Dan perkenalkan lagi, nama saya Yayan Pratama. Dan NIM saya 141 plus 19 plus 039. Dan saya dari Prodi 1 Akuntansi Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan materi yang bertemakan pasar modal. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pasar modal, pelaku pasar modal, dan yang ketiga yang terakhir saya akan menjelaskan lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ya, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pasar modal itu sendiri. Pasar modal dalam arti luas yaitu merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi, atau bisa disebut juga dengan capital market. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Dan juga pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan juga pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan, dan juga sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Itulah pengertian secara luasnya pengertian pasar modal itu sendiri. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang pelaku-pelaku di dalam pasar modal itu sendiri. Para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam suatu proses transaksi antara pemain utama ada 5. Saya akan menjelaskan kelimanya. Yang pertama, adanya emitmen. Perusahaan yang melakukan emisi, baik yang berupa saham ataupun juga obligasi. Yang kedua, adanya investor. Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, adanya penjamin emisi atau underwriter. Lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emitmen. Dan yang keempat, adanya agen penjualan. Pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emitmen yang bersangkutan. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu pialang atau bisa disebut juga broker. Broker di sini yaitu perantara antara si penjual atau emitmen dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Ya, itulah dia kelima pelaku dalam pasar modal itu sendiri. Dan yang terakhir saya akan mencoba menjelaskan lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia.
Ada beberapa lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah lembaga-lembaga pasar modal di Indonesia. Yang pertama, adanya Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua tentunya ada Bursa Efek. Saat ini ada dua Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu perusahaan efek itu sendiri. Dan yang keempat tentunya ada lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau bisa disingkat dengan PT KPEI. Dan yang terakhir adanya lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KC. Ya, telah sampai itu dia penjelasan saya mengenai apa itu saja pengertian pasar modal dan siapa saja pelaku di dalam pasar modal. Dan yang terakhir yaitu saya menjelaskan itu lembaga-lembaga dan struktur pasar modal yang ada di Indonesia. Dan telah sampai di penghujung presentasi saya. Dan semoga presentasi saya kali ini bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.